Gawat, Jokowi takut diturunkan. BEM UI malah kena Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, Roky Gerung peringatkan Rektor UI. Di lain sisi, Jokowi tersudut mundur. Di penjara, Habib Rizik makin kuat. Hingga Kapolda Jateng mulai berani seret Gibran. Ketakutan diturunkan mahasiswa. BEM UI yang sudah kritik dianggap menghina presiden, bisa dijerat Undang-Undang ITE. Penggiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik Erizeli Bandaro mengatakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI Depok, Provinsi Jawa Barat, menuding Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service atau pembohong, sudah masuk kategori pelanggaran tindak pidana. BEM UI bisa dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, kata Erizeli Bandaro. Karena BEM UI mempublikasikan postingannya berjudul Presiden Joko Widodo, the king of lip service di akun media sosialnya. BEM UI dituntut Undang-Undang ITE karena dalam postingannya, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobrol janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Presiden Joko Widodo, mulai dari rindu di demonstrasi, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Oleh karena itu, Roky Gerung sindir keras Rektor UI. Masa beraninya cuma sama mahasiswa? Coba Anda panggil Emil Salim atau Faisal Basri, berani tidak? Pengamat politik yang juga mantan dosen filsafat UI, Roky Gerung, ikut angkat bicara soal meme Jokowi the king of lip service, karya BEM UI. Pasca viral meme tersebut, pihak rektorat langsung memanggil pengurus BEM UI. Menurut Roky Gerung, UI seakan-akan sudah menjadi tempat untuk mengadili pikiran. Sebetulnya yang merasa darurat itu pimpinan-pimpinan UI. Mereka negatif COVID, tapi positif stupid, tutur Roky Gerung dengan berani. Roky Gerung kemudian menyebut sejumlah akademisi UI yang juga bersikap kritis pada pemerintah saat ini. Mahasiswa ini ada di belakang Emil Salim, ada di belakang Faisal Basri. Jadi, mereka semua itu satu nafas. Kenapa tidak panggil Faisal Basri dan Emil Salim saja sekalian? Ungkapnya. Tapi, beraninya sama mahasiswa. Coba panggil Pak Emil Salim atau Faisal Basri. Apa berani tuh, Rektor? Inilah kepengecutan dari Rektor Universitas Indonesia karena mahasiswa rentan diancam dan dianiaya, tambahnya. Roky Gerung juga menyindir dosen UI Ade Armando yang menyebut tak semua mahasiswa UI pintar. Itu bisa juga berarti tak semua dosen UI itu pintar, katanya tertawa. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI, Leon Alvinda Putra mengaku diminta menurunkan atau menghapus postingan di akun BEM UI terkait kritik pada Presiden Joko Widodo. Di lain sisi, Jokowi mulai tersudut karena terlalu banyak perlawanan. Hingga Habib Rizik Syihab makin kuat di dalam penjara. Ternyata, penjara tidak membuat kekuatan Habib Rizik di Pilpres 2024 luntur. Efeknya dahsyat. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Arninaldi, membeberkan kekuatan politik mantan imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, pada Pilpres 2024. Menurutnya, meski di dalam penjara, Habib masih punya pengaruh politik pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Habib Rizik resmi divonis 4 tahun bui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau kasus swab test di RS Umi Bogor. Saya meyakini Habib Rizik masih punya kekuatan pada Pilpres 2024, ujar Asrinaldi. Sebab katanya, Habib Rizik
masih mempunyai banyak pengikut yang militan. Asrinaldi pun meyakini pernyataan Habib Rizik dapat mengganggu konsultasi Pilpres yang berlangsung. Kalau bicara tentang realitas kekuatan yang dimiliki Habib Rizik, masih pikir cukup berpengaruh dalam memobilisasi massa, jelasnya. Tak hanya itu, sekarang anaknya Jokowi mulai berani diserang. Instruksi Kapolda Jateng sungguh top, seret Gibran Raka Buming. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyambut baik soal instruksi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, yang akhirnya memutuskan menunda Piala Wali Kota Solo. Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tetap optimistis dalam turnamen sepak bola itu bisa digelar dengan alasan tanpa penonton dan protokol kesehatan ketat. Menanggapi hal itu, Fernando mengatakan, di tengah kasus COVID-19 yang semakin meningkat, penundaan ini adalah keputusan yang sangat tepat. Seharusnya yang melakukan penundaan itu Gibran selaku Wali Kota Solo, kata Fernando. Menurut Fernando, Gibran selaku Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo harusnya ikut membantu pemerintah yang sedang berjuang melawan pandemi. Alasan gelaran tanpa penonton terkesan hanya isapan jempol belaka, sebab potensi kerumunan dengan penonton bareng sangat terbuka. Biaya untuk menggelar pertandingan bisa digunakan pula untuk menanggulangi COVID-19, kata Fernando. Di lain sisi, Jokowi dituntut dihukum karena prokes. Mengingat peristiwa dan vonis yang baru saja diberikan pada Habib Rizik Syihab, tagar Jokowi wajib dihukum prokes pun trending. Banyak warganet mencuitkan agar Jokowi juga dikenai hukuman karena pernah memicu kerumunan. Tegakkan keadilan. Proses hukum semua pelanggar prokes, termasuk Jokowi, wajib dihukum prokes. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ternyata hoaks. Ganti presiden, pandemi hilang. Lengserkan secepatnya. Sudah saatnya rakyat cabut mandat presiden, supaya jadi pelajaran untuk presiden-presiden berikutnya. Jangan ada lagi yang ternak buzzer RP untuk fitnah rakyat, bikin hoaks dan gaduh atau onar di masyarakat. Lagi COVID buzzer RP malah berpolitik fitnah. Tagar, Jokowi wajib dihukum prokes, tulis netizen. Penjarakan, karena warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Sudah sangat sering Jokowi melanggar undang-undang. Begitupun terhadap Papua. Pernah dengan sengaja mematikan jaringan internet berbulan-bulan. Dengan cara itu, rezim pelangak-pelongok pikir sudah menyelesaikan masalah. Malah, hal tersebut menambah masalah baru. Tagar, Jokowi wajib dihukum prokes.